Assalamualaikum teman-teman. Halo, kembali lagi bersama saya Ika Maftuha dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Sharia Al-Aitam. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi KB Pil. Mari simak videonya. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Baik Ibu, selamat pagi. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu dengan Ibu siapa? Selamat pagi Ibu Bidan. Saya atas nama Merlin. Baik Ibu Merlin, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ika Maftuha. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi gini Ibu Bidan, saya kan pengen menjalankan kehamilan, tapi masih bingung mau menggunakan KB apa yang cocok untuk saya Ibu Bidan. Baik Ibu, sebelum saya menyarankan alat kontrasepsi atau KB itu, saya akan menganamnesa Ibu terlebih dahulu ya. Nama Ibu tadi Ibu Merlin ya? Ibu Merlin, usianya berapa tahun Ibu? 25 tahun ya. Kemudian suaminya siapa Ibu? Bapak siapa? Jamsi. Baik, Bapak Jensi ya. Usianya berapa tahun Ibu? 27 tahun. 27 tahun ya. Ibu sudah punya anak berapa? Satu Ibu. Satu ya. Usianya berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ibu masih menyusui atau udah enggak? Udah enggak. Udah enggak ya, udah enggak menyusui. Terakhir haid Ibu kapan? Minggu kemarin kemarin. Sebelumnya maaf ya, hubungan seksual terakhirnya kapan ya? 1 minggu yang lalu Ibu Bidan. Baik Ibu, jadi di sini itu ada beberapa macam KB ya, ada KB IUD yang dipasang di rahim Ibu yang berbentuk huruf T, itu nanti akan dipasang di rahim Ibu. Terus ada juga KB implan yang dipasang di tangan Ibu di sebelah sini ya, jarumnya dipasang di tangan Ibu. Nah, terus ada juga KB pil. Nah, tapi di sini saya sangat menyarankan Ibu untuk menggunakan KB pil. Karena apa? Karena Ibu ini masih muda, terus suaminya juga masih muda ya, anaknya juga baru 1, terus juga Ibu sedang tidak menyusui. Nah, Ibu, apakah Ibu sudah tahu apa itu KB pil? Belum Ibu Bidan. Baik, saya akan mengenalkan apa itu KB pil ya Ibu ya. Nah, jadi KB pil itu alat kontrasepsi yang berupa obat dalam bentuk pil yang digunakan dengan secara peroral atau melalui mulut yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Kemudian apa sih tujuan dari KB-nya Ibu Bidan? Nah, jadi tujuannya itu untuk mengendalikan kehamilan, karena Ibu kan tadi ingin menjarangkan kehamilannya atau menjarakan kehamilan, jadi ini cocok juga untuk Ibu. Terus untuk mencegah kehamilan dengan menghambat pelepasan sel telur dari ovarium tiap bulannya. Terus ada juga manfaatnya. Nah, manfaatnya ini banyak sekali ya Ibu ya. Salah satunya ada tidak mengganggu hubungan seksual. Terus siklus haidnya juga menjadi teratur. Terus dapat digunakan juga secara jangka panjang. Kemudian dapat digunakan sejak usia remaja hingga menopause. Terus mudah dihentikan setiap saat. Kesuburannya juga segera kembali setelah penggunaan pilnya dihentikan. Seperti itu ya Ibu. Nanti Ibu. Kemudian ada jenis-jenis KB pil ya Ibu. KB pil juga bermacam-macam. Ada 2, yaitu ada pil kombinasi dan mini pil. Nah, kalau pil kombinasi itu berisi 2 hormon, yaitu ada hormon estrogen dan progesteron. Nah, pil kombinasi ini juga terbagi lagi menjadi 3 Ibu. Ada monofasik, bifasik, dan trifasik. Apa sih monofasik itu? Nah, monofasik itu pil yang tersedia dalam kemasan 20 tablet mengandung hormon aktif ya. Hormon aktif apa saja sih? Hormon aktif estrogen atau progestin dalam dosis yang sama dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Kemudian ada bifasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dengan 2 dosis yang berbeda dengan 7 tablet dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Kemudian ada trifasik. Nah, pil yang trifasik ini pil yang tersedia dalam kemasan 1 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron dengan 3 dosis ya Ibu ini mah ya. 3 dosis
yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Kemudian tadi ada mini pill ya yang tadi saya sebutkan. Jadi mini pill ini berisi satu hormon aja ya Ibu ya, cuman ada progesteron aja. Selanjutnya Ibu bidan, apakah KB pill itu ada efek sampingnya? Tentu ada ya Ibu ya. Nah, salah satunya itu ada kram perut, mual, sakit kepala, kemudian ada plaque hingga perdarahan vagina di luar siklus menstruasi. Darah menstruasi lebih sedikit, siklus menstruasi menjadi tidak teratur, kemudian ada penurunan gairah seksual, payudara juga bengkak atau sakit. Jadi kalau misalkan Ibu ada efek samping seperti ini, Ibu jangan kaget ya. Ibu boleh datang kembali ke sini untuk konsultasi kembali. Seperti itu. Terus selanjutnya gimana sih Ibu bidan cara kerja KB pill itu? Nah, jadi cara kerja KB pill itu yaitu mencegah indung telur melepas selnya agar tidak terjadi proses pembuahan. Terus juga mengubah ketebalan lendir leher rahim, menyulitkan sperma bergerak masuk. Seperti itu ya. Kemudian KB pill juga ada keuntungan dan kerugiannya ya Ibu. Jadi keuntungannya itu ada yang pertama, bila meminum pil KB sesuai dengan aturan, maka keberuntungannya itu akan berhasil 100% ya Ibu. Terus juga dapat digunakan untuk beberapa macam masalah seperti ketegangan menjelang menstruasi, perdarahan menstruasi yang tidak teratur, nyeri saat menstruasi, pengobatan pasangan mandul, kemudian juga dapat meningkatkan libido. Ibu, tadi kan ada kelebihan dari KB pill ya, sekarang juga ada kerugian dari KB pill itu sendiri. Nah, kerugiannya itu harus diminum secara teratur. Nah, nanti Ibu pasti bosan gitu ya untuk minum obat itu setiap hari, tapi kan itu udah jadi kewajiban gitu ya Bu ya. Terus dalam waktu yang lama menekan fungsi ovarium juga seperti penyulit ringan, kemudian berat badan juga bertambah ya, rambut rontok, mual sampai muntah, kemudian mempengaruhi fungsi hati dan ginjal juga. Jadi kalau misalkan Ibu ada kerugian seperti ini, Ibu boleh berhenti, terus Ibu boleh menggantinya ke alat kontrasepsi yang lainnya. Nah, selanjutnya ada syarat pengguna KB pill. Gimana sih syaratnya itu? Nah, kalau misalkan pil kombinasi itu untuk wanita yang sedang tidak hamil atau tidak sedang memberikan ASI eksklusif, telah atau belum memiliki anak dan dalam usia reproduksi. Nah, seperti Ibu tadi ya kan Ibu tadi udah enggak memberikan ASI eksklusif, terus juga Ibu udah memiliki anak satu ya. Jadi ini sangat cocok untuk Ibu untuk menjalankan kehamilannya. Terus ada juga pil progestin. Nah, syaratnya ini untuk wanita yang tidak hamil, sedang menyusui, atau telah belum memiliki. Nah, ada juga progestinnya untuk wanita yang tidak hamil, sedang menyusui, telah atau belum memiliki anak dalam usia reproduksi. Kemudian untuk alergi terhadap hormon estrogen seperti itu ya. Ibu bidan, kalau misalkan saya pilih pil KB, terus gimana sih tempat pelayanannya? Nah, tempat pelayanannya itu ada di puskesmas, di rumah sakit atau rumah bersalin. Kemudian Ibu juga bisa datang ke dokter atau bidan swasta seperti PMB, seperti Ibu datang saat ini ke saya ya. Kemudian juga Ibu bisa mendapatkannya di Balai Kesehatan Masyarakat seperti itu. Tapi kalau misalkan Ibu pengen nggak repot, nggak susah gitu ya, Ibu bisa datang aja ke bidan ataupun ke Balai Masyarakat ya. Kemudian Ibu kalau misalkan pil KB-nya tidak cocok sama saya, apa sih ciri-cirinya? Nah, gitu kan pasti Ibu bertanya-tanya ya. Nah, Ibu, jadi ciri-ciri dari KB pil yang tidak cocok itu ada efek sampingnya sangat mengganggu ya, mengganggu aktivitas Ibu. Itu tuh berarti tidak cocok. Kemudian hampir semua apapun yang masuk ke dalam tubuh pasti menimbulkan efek, termasuk pil KB ya. Kemudian menstruasi juga tidak teratur dan lebih berat. Terus mudah terkena stres dan depresi juga, gairah seks juga menurun. Jadi kalau misalkan Ibu ada yang disebutkan dari sini, itu berarti Ibu tidak cocok ya. Boleh menggantinya ke kontrasepsi yang lain. Kemudian kemudian kelompok wanita yang sebaiknya menghindari pil KB itu siapa aja sih? Nah, jadi yang harus menghindari penggunaan KB pil itu yaitu wanita yang berusia 35 tahun ke atas. Itu tuh sudah tidak boleh ya Ibu, karena kan Ibu masih muda ya, masih 25 tahun, jadi boleh gitu. Terus wanita
wanita yang mengidap berat badan berlebih seperti obesitas gitu ya. Terus juga memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau menderita sakit kepala, terus juga menderita diabetes, terus memiliki riwayat penggumpalan darah, memiliki keterbatasan gerak seperti menggunakan kursi roda ataupun menggunakan gips dan sebagainya. Terus pil ini bisa digunakan untuk siapa gitu kan? Nah, jadi pil KB ini juga dapat digunakan pada wanita usia pinggiran yang sudah menikah dan ingin bertahan kehamilan. Kemudian wanita usia pinggiran yang baru melahirkan anak yang pertama dan ingin mengatur jarak kehamilannya. Nah, ini seperti yang ibu alami sekarang ya, kan ibu pengen menjarakannya. Terus gimana sih Bu Bidan cara minum pil KB itu? Nah, jadi pil yang berisi 20, 21, dan 22 tablet mulai diminum pada hari kelima haid atau harinya harus sama dan harus diingat. Kemudian diteruskan sampai habis. Kemudian istirahat dan mulai lagi dengan rangkaian pil yang baru pada hari yang sama dalam hari berikutnya ya. Kemudian pil yang berisi 28 atau tipe parental mulai diminum pertama pada hari pertama haid dan dilanjutkan terus tanpa terputus dengan rangkaian baru tanpa menghiraukan ada tidaknya haid. Bu Bidan gimana sih kalau misalkan lupa minum obat pil gitu kan? Pasti suka lupa ya. Jadi kalau misalkan ibu lupa, itu ibu satu hari, bila ibu lupa satu hari, maka hari berikutnya ibu bisa mengonsumsi 2 pil. Jadi bila lupa konsumsi 2 hari berturut-turut, maka dapat lanjutkan 2 pil keesokan harinya dan 2 pil lusanya, seperti itu. Kemudian bila ibu lebih dari 3 hari, maka pil tetap dilanjutkan, namun gunakan tambahan substansi lainnya, sedikitnya 2 minggu, seperti itu. Ngerti? Kemudian pemakaian KB pil juga ada petunjuknya ya, yaitu yang pertama meminum pil KB dengan teratur, gak boleh telat, gak boleh lupa. Kemudian bila lupa minum pil KB, maka harus diminum menjadi 2 pil KB. Nah, bila perdarahan tidak diperlukan perhatian karena baru beradaptasi. Jadi kalau misalkan ibu baru pertama kali minum KB pil nih, terus ada perdarahan, itu kan baru adaptasi, jangan kaget ya. Terus ada gangguan dalam bentuk mual muntah, sebaiknya diatasi. Terus bila komplikasi yang berat dalam bentuk pendarahan dan mual, harus konsultasi atau dirujuk ke rumah sakit. Kalau udah berat, harus konsultasi ke bidan ataupun Nah, ibu, jadi di sini juga ada dosis dan aturan pakai KB pil ya. Jadi pil kombinasi 21 tablet ini diminum 1 tablet 1 kali selama 21 hari berturut-turut. Jeda 7 hari tanpa minum obat. Setelah hari ke-7, ibu melanjutkan konsumsi pil KB selama 21 hari lagi, seperti itu. Terus juga kalau misalkan ibu menggunakan pil kombinasi 28 tablet, maka diminum 1 tablet 1 kali sehari tanpa jeda. Jika 1 kemasan habis, ibu langsung konsumsi pil di kemasan selanjutnya. Terus juga kalau misalkan ibu minum pil mini 28 atau 35 tablet, maka ibu minum 1 tablet 1 kali sehari tanpa jeda. Jika 1 kemasan habis, ibu harus langsung beli lagi kemudian dikonsumsi lagi di kemasan selanjutnya. Jadi nggak boleh berhenti ya. Kemudian Bu Bidan, jadi kapan dong saya gunain pil KB itu? Nah, jadi ibu boleh mulanya pada saat selagi haid untuk meyakinkan kalau ibu ini tidak sedang hamil. Terus juga boleh pas hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Kemudian boleh juga menggunakan hari ke-7 sampai hari ke-8, tetapi perlu menggunakan metode kontrasepsi yang lain atau kondom mulai hari ke-8 sampai hari ke-14, atau tidak menggunakan hubungan seksual sampai menghabiskan paket pil KB tersebut. Boleh juga setelah melahirkannya, setelah 6 bulan memberi ASI eksklusif juga boleh. Terus setelah 3 bulan tidak menyusui juga boleh. Pasca keguguran
pil juga dapat segera dikonsumsi tanpa perlu menunggu haid bila berhenti menggunakan kontrasepsi injeksi. Nah, jadi obat KB pil ini banyak banget ya Bu ya. Salah satunya ada andalan, ada Yasmin, kemudian ada Planotab, ada Diana, kemudian ada Microgynon. Nah, itu dia Ibu. Gimana Ibu? Apakah Ibu tertarik? Tertarik ya. Baik Ibu, jadi ini saya akan ngasih contoh ya, contoh dari KB pil, yaitu ada andalan. Nah, ini andalan bentuknya seperti ini ya Ibu. Nah, jadi Ibu boleh minum, kalau misalkan Ibu lagi haid, Ibu boleh minum dari yang kuning ini, kemudian lanjut ke sini, selanjutnya sampai sini. Kalau misalkan Ibu sudah berhenti haid, berarti Ibu langsung lanjutin ke yang nggak warna kuning ini. Lanjutkan, ikuti tanda panahnya sampai kembali lagi ke sini. Kalau misalkan udah habis, Ibu boleh beli lagi. Terus apabila Ibu tidak sedang haid, boleh mulai minumnya dari yang kuning ini ya, yang obat yang kuning ini. Berarti dari sini nih, dari hari Senin ke sini, ikutin ya sampai sini, ngerti? Tapi kalau misalkan Ibu ini jangan dulu berhubungan seksual ya. Kalau misalkan Ibu mau berhubungan seksual, Ibu boleh menggunakan dulu kondom gitu ya, ngerti? Baik Ibu. Maaf Ibu Bidan, boleh bertanya? Boleh Ibu, enggak silakan. Nah, Ibu Bidan tadi kan ngejelasin ada pil KB andalan. Nah, contohnya ini ya Bu ya. Iya. Ada yang warna putih sama yang warna kuning. Nah, Iya. perbedaannya ini apa sih Bu? Baik ya Ibu. Jadi ini ya Ibu, karena kan ini yang putih ini tidak mengandung hormonal ya Ibu. Jadi makanya tadi saya sebutkan minumnya pas haid. Nah itu dia makanya jadi yang hormonal ini diminum saat sedang haid, karena kan Ibu gak mungkin kan berhubungan seksual pas lagi haid gitu kan. Terus kalau misalkan yang kuning ini tuh mengandung hormonal ya Bu ya, jadi aman. Kalau misalkan Ibu mau berhubungan seksual juga aman gitu. Seperti itu Ibu, ngerti? Masih ya Bu? Iya, sama-sama Ibu. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan tentang KB pil. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.